Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya di mata kuliah ya, mata pelajaran jaringan dasar. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi yang bernama topologi jaringan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, di sini ada yang tahu nggak apa itu topologi jaringan? Hmm, nggak ada yang tahu ya nampaknya. Jadi itu topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat satu komputer satu, suatu komputer terhubung satu sama lain gitu. Jadi bisa menggunakan kabel maupun non-kabel seperti gambar di bawah ini. Di sini file server agar dapat terhubung dengan PC klien dengan printer menggunakan kabel untuk menghubungkan satu sama lainnya. Nah, jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi ring. Ketiga, topologi star. Dan keempat, topologi mesh. Keempat ini merupakan topologi-topologi dasar yang banyak digunakan. Sebenarnya masih banyak lagi topologi yang lainnya. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 topologi dasar ini terlebih dahulu. Untuk saat ini, semua mengerti kan? Yang pertama, topologi bus. Sesuai dengan namanya, topologi bus itu bentuknya seperti bis yang ada di gambar di bawah. Topologi bus ini biasanya digunakan oleh perusahaan dengan skala kecil. Karakteristiknya itu biasanya menggunakan kabel tunggal di tengahnya sepanjang jaringannya itu. Nah, kabel tunggal itu namanya backbone. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini nih namanya backbone. Backbone ini tempat mengalir data utama. Tuh, seperti bus kan. Kalau duduk di bus kan berjejer seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan itu mudah dalam menambah client atau workstation baru. Mudah karena tidak ada switch lain ya. Jadi di sini cuma satu jaringan, tinggal menambah kabel di sini dan komputer lain. Kelebihan kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Ya, karena hanya menyambungkan kabel saja. Terus yang ketiga itu biaya instalasinya murah karena tidak menggunakan switch lain. Tidak seperti topologi lain yang akan dibahas di selanjutnya. Untuk kekurangannya, sering terjadi tabrakan arus data. Sering terjadi tabrakan arus data karena di sini hanya menggunakan satu kabel dan tidak berotasi kembali seperti ini. Jadi otomatis data yang masuk dan keluar itu lewatin jalur utama backbone ini. Terus kekurangan dua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien karena tadi hanya menggunakan satu kabel tidak berotasi. Terus topologi bus sulit dikembangkan karena sudah alasan itu karena sudah ya seperti itu bus. Yang kedua, jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Terlebih lagi masalahnya kalau ada di kabel backbone ini. Misalkan di sini putus, otomatis komputer yang setelahnya ini nggak akan menerima data, nggak akan menerima atau transfer data ke komputer ini. Jadi dari sini bisa, kalau misalnya di sini putus, otomatis sudah datanya itu tidak akan lanjut, hanya berputar sampai sini doang. Nah, yang kedua, topologi ring. Oh iya, sebelumnya tadi ada yang ngasih kurang paham atau gimana. Kalau misalkan nanti kurang paham, bisa message saya di WA atau email. Kita lanjutkan.
Yang kedua, topologi ring. Topologi ring ini sesuai namanya berbentuk ring. Lihat di gambar. Ring itu kan cincin atau ya ring. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Lingkaran, cincin ya? Iya, cincin. Topologi ring ini biasanya menggunakan apa namanya? Tidak menggunakan switch seperti topologi bus tadi. Bisa bisa hanya menggunakan kabel saja. Biasanya juga topologi ring ini menggunakan komputer yang melingkar, maksudnya rangkaiannya melingkar seperti cincin, seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Terus topologi ini biasanya menggunakan LAN card doang, jadi tidak ada switchnya juga bisa. Kelemahan dan kelebihannya yaitu biaya instalasinya cenderung murah seperti teknologi seperti topologi bus tadi. Terus performanya cukup baik. Terus proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah dan implementasinya mudah dilakukan. Ayo kita bahas. Yang pertama, hemat biaya karena tidak menggunakan switch. Terus koneksi cepat itu karena tidak searah seperti bus tadi. Ini bisa bolak-balik. Data terima, data transfer tidak satu arah doang. Terus tadi yang ketiga apa? Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah ya karena cuma begini doang, tidak menggunakan switch. Jadi nggak harus konekin kabel ke switch dulu. Terus implementasinya mudah dilakukan ya, mudah karena hanya berputar saja. Nah, sekarang kita bahas kekurangan ya. Oke, kekurangan topologi ring. Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Masalah di sini lebih ke arah node ya, karena cuma satu node. Jadi kayak topologi bus tadi, misalkan ada masalah di satu kabel, otomatis kabel yang lain juga terganggu. Terus pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi gara-gara satu node juga, otomatis data yang keluar masuk juga tabrakan. Yang ketiga, topologi star. Topologi jaringan ini paling sering digunakan karena selain pembuatan itu agak mudah, udah gitu juga biayanya nggak tergolong mahal banget karena bisa menggunakan satu switch dan kayak gini nih. Karakteristiknya itu kayak bintang gitu, bercabang gitu. Nah, ini nih yang pusat datanya, pusat keluar masuk ke data. Jadi setiap komputer itu memiliki kabel sendiri, tidak seperti topologi ring tadi yang setiap komputer kabelnya satu sama gitu. Sama satu sama lain sama. Nah, kekurangan dan kelebihan topologi star. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Topologi ini berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Terus yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Terus yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat itu fleksibel. Kelebihan yang pertama, topologi ini berjalan baik walau salah satu klien bermasalah. Kenapa? Karena eh, tidak seperti topologi ring tadi yang menggunakan satu kabel satu untuk bersama gitu ya. Kalau topologi ini, misalkan ini kan server, ini klien nih. Misalkan di sini bermasalah, otomatis yang lain juga nggak ikut bermasalah, soalnya beda kabel. Nah untuk penengahnya ini si switchnya, kecuali switchnya bermasalah, baru yang lain juga keikutan bermasalah gitu. Jadi kalau di sini bermasalah kabelnya, yang lain mah nggak apa-apa. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik karena data disimpan di sini. Jadi komputer yang lain itu agak sulit untuk melihat data di komputer lain. Yang kedua, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Kenapa mudah? Karena misalkan ya komputer ini rusak, kemungkinan besar ya masalahnya pada komputer ini doang. Karena tidak menggunakan kabel yang sama satu sama lainnya. Yang fleksibel karena ya cuma itu doang.
Kekurangan, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Ya, topologi tidak seperti topologi ring sama bus yang hanya menggunakan satu kabel. Ini tergolong emang cukup banyak kabel. Terus yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan ini bermasalah, jadi ini bisa switch atau hub ya, otomatis komputer lain juga akan bermasalah. Jadi tidak bergantung kabel, tapi bergantung pada switchnya. Yang ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Ya, seperti ini. Sudah sebutkan tadi kan. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak. Nah, topologi mesh ini banyak menggunakan kabel. Kabel itu kabel tunggal dan kabel kayak gini juga nih untuk pengiriman datanya. Jadi otomatis data yang dikirimkan itu lebih cepat. Soalnya nggak menggunakan switch atau hub seperti apa tadi topologi sebelumnya yaitu topologi apa namanya? Star. Jadi topologi ini mirip topologi ring tapi dibantu juga oleh kabel lain yang memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat gitu. Bedanya topologi ini dengan topologi star itu tidak adanya hub atau switch. Dan kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Ya, karena satu, ini banyak kabel, otomatis pengiriman datanya bisa banyak. Nah, pengiriman datanya banyak, itu yang dinamakan bandwidthnya besar. Kelebihan kedua, security data pada topologi ini sangat baik karena data diamankan dengan banyak kabel dan secara tunggal gitu, menghubungkan satu sama lain komputer ya. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengirimannya sangat banyak. Bedanya topologi ini dengan topologi ring itu, ini banyak kabel tunggalnya tuh. Jadi komputer 2 dengan komputer 3 terhubung, komputer 2 dengan komputer 4 terhubung sama lain. Jadi misalkan kabel listrik rusak, masih ada kabel lain yang bisa membantu. Sekarang bahas kelebihannya. Kelebihannya, kelebihan kekurangan. Kekurangan yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Kita udah kelihatan kan, kabelnya banyak. Terus yang kedua, biaya instalasi topologi ini mahal karena menggunakan banyak kabel. Ya, terus instalasinya rumit. Memang agak rumit soalnya ya seperti ini. Nah, mari kita bahas untuk selanjutnya kita akan praktik menggunakan Cisco Packet Tracer untuk pembuatan topologi. Di sini saya akan membuat topologi sederhana dulu. Saya akan buka modul yang pernah saya buat. Modulnya nih, praktik manajemen jaringan komunikasi, konfigurasi, topologi ring dan topologi star. Saya buat bersama teman saya. Yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi yang belum punya, Anda bisa download. Nanti saya berikan linknya di grup ya. Terus yang kedua, buat project baru. New. Udah buat project baru. Terus di sini kita akan membuat topologi ring sebanyak 15 PC dan 6 switch. 15 PC. Nah, ini PC bisa ditemukan di sini. Switch di sini. Switch di sini terus ini. Nah, switch. Mari kita tambahkan 15 PC. Buat
Nah, sudah 15 ya. Mulai dari nol, jadi 14 doang. Di sini kita akan membuat topologi ring, jadi kita agak lebih mudah kita buat bundar start ring. Set, 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 set. Nah, sebelum ini juga sedikit saya akan memberikan informasi kalau di akhir pertemuan ini akan diadakannya tugas. Nah, tugas kelompok dan individu. Jadi kalau nggak salah di sini juga bisa dibilang jadi contekan gitu. Ini 15, masukkan 15 PC dan 6 switch. Mari kita tambahkan 6 switch. 6 switch. Switch. Tuh. Ke ma 6. Ini kayak di gambar. Nah, bentuk ring 33 satu switch 3 klien, nanti satunya ada yang 2 biar mudah aja, biar rapi. Nah, tuh sudah gambar ya. Salah nih. Nah, kalau sudah kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, kabelnya di sini menggunakan kabel copper crossover. Kabel di sini, terus cari copper crossover yang ini. Copper crossover, sambungkan. Ini di fase tangga aja bebas mana aja. Cuman misalkan dalam pembuatan topologi nyata, kalau kabel capalin slotnya biar mudah dalam maintenance nanti. Klik di sini di fase estimate juga. Sambungkan lagi. Set, 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 set. Nah, nah, oh iya, sama antar switch juga jangan lupa dihubungkan ya. Hubungkan antar switch dan antar switch dengan PC. Untuk sebagai contoh mah saya akan masukkan di mana aja nih, di lubang fase internet yang mana aja. Tapi kalau misalkan kejadian nyata, apa maksudnya praktek offline itu lebih bagusnya kita hafalin stop internetnya biar nanti dalam ke apa namanya dalam proses maintenance tidak bingung. Nah, terus hubungkan semuanya, hubungkan semuanya. Kira sampai sini ada yang kurang paham? Ya, kalau misalkan kurang paham, nanti saya akan mengupload video ini di YouTube. Jadi kalian bisa lihat lagi. Terus misalkan masih kurang paham juga, kalian bisa PC saya di WA atau di email. Nah, satu lagi, sip. Langkah selanjutnya yaitu setting IP address atau konfigurasi IP dan subnet max-nya biar setiap PC ini ada identitasnya.
Kan kalau manusia itu, manusia Indonesia atau warga Indonesia khususnya memiliki identitas khusus yang namanya itu NIK, nomor induk kependudukan. Nah, kalau komputer ini di dalam jaringan mempunyai nomor induk juga, yaitu IP, biar tidak tabrakan satu sama lain juga. Cara setting IP. Nah, yang pertama PC 0, klik 2 kali, terus desktop, IP configuration. Nah, di sini IP address masukkan sesuai di sini. Misalkan setiap komputer atau klien memiliki IP yang berbeda. Belakangnya aja nggak apa-apa, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk subnet max-nya nggak apa-apa sama. Contoh 192, 168, 11. Terus kesini subnet max-nya. Dan kita close, buka ke PC 2, ke PC 4. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi kan ini PC 4, berarti 192, 168, 14. Subnet masih sama. Terus kita coba di beda switch kan ini sama switch, cuman ini beda switch. Nah, ini di sini namanya PC 1, berarti PC 1 itu PC 2. 192, 168, 1. Nah, udah kan? Terus sini juga. Nah, ini PC 4, berarti PC 5, 192, 168, 1. Subnet maksnya sama. Nah, nanti kan semuanya dari sini. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan yang namanya testing. Testing ini bertujuan untuk mengetahui si komputer satu sama lain ini udah terhubung apa belum. Untuk caranya kita bisa seperti ini, klik 2 kali, terus terminal, command prompt. Kita mau coba mengirim data dari PC 1 ke PC 3 yang satu switch-nya sama. Pin 192, 168, 1. Ini PC 3, berarti kalau misalnya ini PC 4 ya. 4. Nah, kalau berhasil akan seperti ini. Nah, kalau tidak berhasil seperti ini. Kita kan di sini belum nyeting PC 14 ya. Jadi 1, 19. Oh, datanya nggak ada. RTO, request timeout. Soalnya kita belum nyeting IP-nya ini. Kan di sini 115. Kalau di sini kita sudah menyetingnya. Sini ya tadi kita sudah menyetingnya, jadi ada balasan. Dari sini mengirim. Nah, dibalas sama si PC 3 ini. Tapi ketika kita mau ngirim ke PC 15 nggak bisa, soalnya si PC 15 ini belum ada NIK-nya. Kalau di Indonesia itu ya, warga Indonesia. Nah, kalau ini belum ada IP-nya, otomatis si ini nggak bisa ngirim data ke sini, soalnya belum diidentifikasiin dia kalau itu PC 15. Nah, coba kita coba lagi di PC yang ini 5. Kita coba mengirim data dari PC 1 ke PC 5. Nah, tuh ada balasan kan, soalnya kita udah setting IP-nya. Jadi sampai sini udah paham belum? Kalau misalnya belum paham, kalian bisa baca modul yang sudah nanti saya berikan di grup. Terus yang kedua, bisa juga lihat dari PowerPoint, atau bisa juga nanti
review kembali video ini. Untuk tugasnya yang pertama individu. Tugas individu itu percobaan konfigurasi 4 jenis topologi yang ada di materi ini dan buat laporannya. Tadi kan saya sudah mencontohkan pembuatan topologi ring yang agak sulit. Nanti kalau misalkan topologi bus itu sederhana, hanya menggunakan kabel dan komputer klien. Terus yang kedua, tugas kelompok. Bentuk kelompok beranggotakan 5 orang per kelompok. Membahas mengenai 4 jenis topologi yang sudah saya jelaskan. Presentasikan di depan. Karena murid di kelas ini berjumlah 20 orang, maka setiap kelompok beranggotakan 5 orang yang akan dibagi dengan 4 jenis topologi tadi. Jadi pas ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan absensi di link yang sudah saya sediakan. Nanti linknya akan saya kirim ke grup WA ya. Terus satu lagi, jangan lupa pakai masker ya, karena akhir ini COVID semakin ganas. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Jika ada yang kurang paham bisa lihat materinya lagi ya nanti video ini. Untuk saya akan share. Terus juga nanti saya akan share modul beserta PowerPoint ya. Terima kasih. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.